Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjaya di Boruto Jogan. Kali ini aku bener-bener telat guys ya. Telat banget untuk ngomongin bocoran full manga Boruto Double Vortex chapter 25 ya. Sorry banget, aku nggak nyangka sih guys ya. Kenapa tiba-tiba tanggal 15 keluar bocoran full? Wah gila, udah gitu keluarnya di jam 9-an lagi, jam 9 malam guys ya. Itu emang waktu itu aku udah fokus buat bikin yang lain sih, ke YouTube yang lain ya. Tiba-tiba aja aku lihat, wah rame banget. Aku pikir tadinya itu ini ya, apa buatan fans. Pas aku liatin, anjir udah full. Sudah full semuanya dikasih tahu di Twitter dan aku telat banget. Jadi ya udahlah ya. Ada rasa menyesalnya tapi ya sudahlah ya. Kita udah ketelat ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku react dulu lah kira-kira seperti apa bocoran fullnya. Untuk yang video ini khusus aku bikin react semua gambar bocoran full, tapi aku nggak tampilin gambarnya di sini guys. Kalian udah pasti bisa lihat sendiri lah ya. Aku yakin di TikTok kalian nggak banyak yang lihat. Jadi aku cuma react berdasarkan apa yang belum aku lihat sama sekali, terjemahnya seperti apa. Nanti untuk yang bocoran fullnya, yang cerita lengkap itu aku bikin video berikutnya ya. Jadi wah ini sih telat banget ya. Tapi chapter 25 seru ya ternyata isinya guys ya, percakapannya seru, ada memosikinya juga masalahnya. Oke, langsung saja kalau gitu kita ke, aku buka dua akun ya di sini ya. Nanti ada akunnya Kristo sama akunnya si Felix, karena kalau Kristo itu dia udah menerjemahkan lebih bagus lah guys ya, lebih akurat itu. Aku lebih suka si Kristo kalau untuk menerjemahkan. Sementara si Felix itu udah kasih tahu bocoran fullnya guys ya, dari panel 1 sampai panel 40-an. Jadi nanti aku lihat gambar-gambarnya di si Felix. Kalau untuk mau menerjemahkannya aku ke Kristo. Kenapa aku nggak langsung ke Kristo aja? Kristo belum ngurutin guys masalahnya terjemahannya. Jadi aku masih ngacak gitu, nggak ngerti yang mana urutan yang awalnya kalau lihat dari Kristo. Makanya aku lihatnya dari Felix. Kalau Felix udah ngurut, cuma masalahnya mungkin dia juga belum menerjemahkan semuanya. Jadi ya paling tidak aku bisa lihat gambar fullnya lah dari si Felix gitu guys. Oke, jadi mari kita mulai dulu dari covernya guys. Covernya itu adalah Himawari, lagi-lagi apa yang aku katakan bertolak belakang guys. Aku bilang bocoran tanggal 15 itu kemungkinan bakalan cuma jadi keajaiban doang, tapi ternyata jadi. Kemudian aku bilang juga bahwa covernya itu bakal diisi sama karakter yang sama lagi, tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Nggak taunya beneran besar guys ya, kemungkinannya muncul juga ternyata di sana. Oke, di sini Nakimov sudah menerjemahkannya guys. Oh my god. Jadi judul covernya itu adalah dengan gadis-gadis itu, kekuatan yang telah terbangun sebagai teman atau sekutu. Dengan garis-garis itu, kekuatan yang telah terbangun sebagai teman atau sekutu. Judulnya sih dengan garis-garis itu doang sebenarnya, tapi kata-kata yang di dekat covernya itu tulisannya kekuatan yang telah terbangun sebagai teman atau sekutu. Maksudnya ini kayaknya kekuatan yang telah terbangun itu mungkin kekuatannya Himawari, lalu kekuatannya Sarada. Nah nanti berikutnya nextnya itu kayaknya Sumire. Kayaknya ya guys ya. Soalnya tulisannya dengan garis-garis itu. Nah ini terjemahan dari Kristo dari cover. Sekarang kita akan lihat gambarnya guys. Aku nggak bakalan tampilin gambarnya di sini guys ya. Aku udah bilang aku cuma mau react aja. Jadi kalian cuma lihat reaction aku doang. Kalau kalian yang belum lihat sama sekali bocorannya, ya sudahlah, berarti kalian lihatnya dari aku tapi tanpa gambar guys. Nanti kena copyright masalahnya kalau aku tampilin gambar. Oh di sini si Felix sudah sekalian menerjemahkan ke bahasa Inggris sih. Jadi ini awal panelnya itu adalah dimulai dari Konohamaru yang bawa Togedama. Ini dia ada di sneak peek part pertama guys ya, sama itu dia di panel part pertama ternyata. Kemudian tulisan di samping panelnya itu adalah Konohamaru and his team return with the Tone Soul. Konohamaru dan timnya kembali dengan membawa Togedama Matsuri. Will Moegi make wake up? Akankah Moegi terbangun gitu guys ya. Lanjut, gambar selanjutnya adalah wih. Jadi Togedama itu masuk guys ya, abis ditancepin ke pohon itu dia masuk ke dalam pohonnya, kemudian ngebentuk kayak semacam matahari. Nah abis itu kayak bentuk matahari gitu guys ya. Jadi sisa lingkaran yang di tengah-tengah itu sama duri-duri yang di sekitarnya itu kayak jadi ngebentuk matahari. Setelah itu muncul asap dari pohon itu dan Moegi benar-benar terbangun guys.
Wah, Moegi selamat anjir. Konohamaru-chan gitu ya. Wah, si Konohamaru senang banget ya dipeluk sama dia si Moeginya ya. Himawari juga kelihatannya senang banget. Anjir, Konohamaru meneteskan air mata guys, Konohamaru-chan. Wah, Boruto ngelihat dari atas guys. Boruto ngelihat dari atas sambil terbang. Ini halaman ke-5 sampai 8 yang ini guys ya. Adegan beralih. Nah, bener guys ya. Kita akhirnya diperlihatkan kondisinya Shinki sama Gaara di sini. Tapi ini yang diperlihatkan baru Gaara doang nih. Si Kankuro ngomong sama si Shikamaru guys ya. Ya, same here. Shinki back to normal. Ya, sama di sini. Shinki kembali normal katanya gitu. Gaara selamat juga. He is badly injured. Dia benar-benar terluka parah katanya, tapi it's nothing fatal. Tapi itu nggak fatal kata dia, because of the effect of the sealing jutsu, he still hasn't regained consciousness. Karena efek dari jutsu penyegelan, katanya dia masih belum sadar katanya. But he should wake up before long. Tapi dia seharusnya akan sadar gitu ya. Tidak dalam waktu yang lama. I see, kata Shikamaru. That's the most important thing. Aku mengerti, itu adalah berita yang cukup penting gitu ya. Kemudian si Sai datang ke Shikamaru, dia ngomong, Shikamaru, Elder are calling you, mampus lu. Si tetua manggil dia ya. Dua tetua Konoha itu ya. Yeah, I will go right away. Ya, aku akan segera datang. Wah, Shinki-nya nggak dikasih lihat guys. Tiba-tiba kita udah langsung ke Moegi aja yang udah di rumah sakit Konoha ya. Di sini banyak banget nih dalam ruangannya si Moegi, ada tim 10, ada Himawari, ada Konohamaru, ada Sumire sama Sakura guys ya. Di sini Sakura ngomong, there is no sign of any deterioration in your bones or muscle. Your internal organs look fine too. Jadi benar-benar nggak ada tanda-tanda cacat apapun guys ya di tulang-tulangnya si Matsuri dan lain sebagainya. Kemudian dia juga organ-organ dalamnya juga baik-baik aja. Kemudian di sini kita lihat si Sarada itu ya mau masuk ke dalam ruangan, tapi dia ada Sumire di sana. Canggung gitu guys ya. Terus apa nih? It's just your chakra flow is sluggish. Oh, lambat guys ya. Katanya aliran cakranya sedikit melambat. Aliran cakranya melambat. I think it's because that tree was draining your power. Aku pikir itu karena pohon itu terus menyerap kekuatanmu atau cakramu. Ya wajar sih. Terus si Sakura juga ngomong lagi guys ya, panel berikutnya, as the symptoms, it's like a mild case of malnutrition. Oh, jadi ini mirip seperti orang yang kekurangan nutrisi gitu guys, kurang lebih. In any case, make sure to eat well and get plenty of rest. Oh, dalam kasus ini pastikan kamu makan terus guys ya. Jadi pastikan makannya dengan baik, teratur dan banyak istirahat gitu kata dia. I'm so glad, kata si Sumire ya. Syukurlah katanya. Moegi sensei, kata Himawari. Sorry everyone, I made you worry. Maaf semuanya, aku sudah membuat kalian khawatir. Thank you Konohamaru-chan, anjay. Makasih banyak Konohamaru-chan. Dia ngomong Konohamaru guys, si Moegi ya. Lanjut, Konohamaru bilang, ya hurry up and get better, okay? Ya cepatlah sembuh, okay? Kata gitu. Kemudian Sumire sama Sarada saling lihat guys ya. Saling lihat dan ya agak canggung, tapi si Sarada ngomong duluan ya. Hey katanya, got a minute. Tunggu, ada apa? Lanjut. Mungkin di sini Sumire merasa bersalah guys ya. Oke, adegan langsung beralih ke luar ruangannya ini ya. Di luar rumah sakit lah. Di luar rumah sakit ada Sarada sama Sumire, dia keluar ngobrol berdua, tapi diam-diaman dulu awalnya. Nggak ada yang mau ngomong. Akhirnya Sumire ngomong duluan. Well, baiklah, good work gitu ya. Kerja bagus. That mission was too hard. Misinya terlalu berat ya. Terus Sarada bilang, ya I guess so. Ya aku kira seperti itu. Diam-diaman doang guys ya. Sumire, kata Sarada. Wah, dia ngaku nih kayaknya nih. Is it okay if I call you that? Waduh. Apa nggak masalah jika aku memanggilmu seperti itu? How long am I going to the class?
Sumire pernah ngomong soalnya guys ya, dia inget nih kejadian sebelumnya, dia ngomong ke Sarada, eee, "Berapa lama lagi kau terus memanggilku sebagai ketua kelas?" gitu ya, dia sempat ngomong kayak gitu. Kemudian ya kata Sumire nggak apa-apa, kalau Sarada mau manggil dia Sumire nggak apa-apa. Lanjut, adegannya masih di luar ruangan bersama dengan Sarada dan Sumire. Di sini Eida cuma menonton doang guys ya, keterlaluan dia ngestalkerin dua orang ini dia ya menggunakan Senrigan. Terus habis itu si Sarada ngomong, "Sorry I was kind of insensitive about a lot of things." Maaf gitu ya. Kau tahu banyak hal-hal yang kurang sensitif lah ya, tentang banyak hal yang kurang sensitif. Insensitive about a lot of things. Oh, banyak hal-hal yang terlalu sensitif katanya gitu ya. Terus si Sumire bilang tidak gitu. If anything, I'm the one who suddenly said something so rude gitu ya. Tidak, kata si Sumire. Itu aku yang terlalu berlebihan guys ya. Aku yang tiba-tiba terlalu berlebihan menanggapi sesuatu. Kemudian si Sarada bilang, "Back then I was just so shocked I couldn't even find the words to say." Balik lagi ya, aku juga sempat terkejut dan aku nggak tahu gitu harus mulai ngomong dari mana gitu guys ya. Adegan berikutnya Sarada ngomong, "Anyway, everything you said to me was just so true," gitu ya. Ngomong-ngomong, semua yang kau katakan kepadaku waktu itu semuanya benar. I was being cowardly about your feeling and about my own lack of ability. Ya intinya sih si Sarada ini terlalu menyimpan perasaan dia guys ya, lalu dia juga kayak meragukan kekuatannya sendiri. I keep turning my eyes away from the reality. Aku terus saja mengalihkan pandanganku dari realita right in front of me, yang ada di depan mataku. Kemudian, back then remember you asked me right. Sebelumnya ingat kau pernah bertanya kepada aku kan, Sarada, don't you care about Boruto-kun gitu ya. Dia ini pertanyaan Sumire yang waktu di laboratoriumnya si Katasuke guys ya. Ini waktu mereka masih kecil, yang waktu si Boruto dapat misi untuk ke tempatnya Kawaki guys waktu itu ya. Dia kan pernah ngomong Sarada ya, si Sumire pernah ngomong, "Sarada, apa kamu tidak mempedulikan Boruto atau kamu tidak menyukai Boruto?" Terus si Sarada pernah ngomong, "Hah? What do you mean by that?" Itu ya, apa maksudnya berkata seperti itu? Nah, di sini si Sarada kayaknya mulai memberitahu jawabannya guys ya. That was my honest feeling at the time anyway. Jujur itu adalah that was my honest feeling at the time anyway. Itu adalah perasaan jujurku pada saat itu. I never even thought about it. Aku tidak pernah berpikir tentang hal itu sebelumnya. I never thought about him like that. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku menyukainya. But you know, tapi kau tahu, but at the same point, I realized that I was spending more and more time thinking about him. Tapi di satu waktu aku menyadari bahwa aku terus menghabiskan waktu, terus berpikir tentang dia setiap waktu, kata si Sarada. That guy, he is always dealing with some kind of problem, so it seems really too for him, right? Dia gitu ya, dia selalu berurusan dengan masalah gitu, berurusan dengan banyak masalah. So it seems really, jadi itu kelihatannya sangat berat baginya, benar kan kata Sarada. As a teammate in same squad, sebagai sesama anggota tim dalam kelompok yang sama, I cannot help but worry about him. Aku tidak bisa menolongnya tapi aku khawatir tentang dirinya. After a while, I started to not really understand my own feeling. Setelah itu aku mulai menyadari akan ketidakmengertianku mengenai perasaanku sendiri. I wonder if I was just caring about him as a teammate. Aku kira jika aku khawatir tentang dirinya sebagai rekan tim gitu ya, or if it was something more, atau jika itu bahkan lebih daripada itu. Wadaw. Si Saeda makin memperhatikan dengan sangat serius ya, sama si Sumire juga makin menunduk.
Lanjutan kata-katanya, and the fact that my toe were drifting that way made me feel like I was really bad person. Dan fakta bahwa aku berpikir mengalihkan pikiran itu membuatku merasa aku benar-benar orang yang buruk, katanya gitu ya. I wonder, is it really okay? Aku berpikir apakah itu akan baik-baik saja for someone like me to aim to become Hokage. Jadi ini guys, dia menyangkal perasaannya terhadap Boruto karena dia khawatir bahwa cita-cita dia menjadi Hokage itu akan terganggu gitu guys. Menurut dia seperti itu. Kemudian diingat lagi kata-katanya si Yodo ya. Di sini kita flashback ke Yodo. Yodo pernah bilang, you have completely misunderstood. You are probably unconsciously deceiving yourself. Kamu benar-benar salah mengerti gitu ya. Kamu mungkin tidak sadar keputusanmu sendiri. Terus si Sumire bilang, Sarada, but you know, tapi kau tahu, I've already stopped doing that kind of things. Oh enggak, ini bukan. Oh, si Sumire ngomong Sarada gitu ya. Kemudian si Sarada ngomong, tapi kau tahu, aku sudah berhenti untuk memikirkan tentang hal itu. Oke, dia senyum guys ya, senyum ke Sumire. Kemudian dibilang, I like Boruto too. Aku menyukai Boruto juga. Anjay, dia ngaku guys ya perasaan dia sekarang. Si Eida terkejut guys ya. Eida langsung shock. Sumire nggak shock, tapi dia udah tahu. Dia sebenarnya tahu perasaannya Sarada, tapi dia agak kurang ini ya, agak kecewa karena Sarada tuh nggak mau ngaku perasaan dia itu guys ya, yang Sumire itu nggak suka. Lanjut. Seru nih, kayaknya perbincangan ini seru guys. Anjir nih, chapter awal mulai chapter dimulai dari kisah-kisah romantis begini dah. The desire to be of help to him. Desire tuh keinginan untuk menolong dirinya is what makes me stronger. Itulah yang membuatku menjadi lebih kuat. I even feeling like I could become Hokage. Aku bahkan merasa seperti aku bisa menjadi Hokage gitu dengan cara dia itu membuat dia terus memikirkan Boruto guys. I've come to feel that way. Aku mulai merasa seperti itu. Oke, Sumire makin termenung gitu ya. Terus Sumire bilang ya, I already knew gitu ya. Aku sudah mengetahuinya a long time ago. Aku sudah mengetahuinya dalam waktu yang cukup lama. About your feelings, Sarada, tentang perasaanmu, Sarada. It's completely obvious. Itu benar-benar sangat jelas, kata Sumire ya. We are even right. Apa kita akan baik-baik saja? Anjay. Wadaw. Terus Sumire bilang, thanks for being honest and talking to me. Terima kasih karena sudah jujur kepadaku dan berbicara kepadaku. Now, that's it's come to this. I'm not holding anything back anymore. Sekarang waktunya kita I'm holding anything. Aku tidak perlu lagi memegang apa tuh. Pokoknya nggak perlu segan lagi gitu sama Sarada gitu guys. Kayaknya sih seperti itu tujuan dia ngomong kayak gitu ya. Dia nggak perlu segan lagi sama Sarada sekarang karena mereka udah sama-sama saling jujur tentang perasaannya gitu. Tentang sekarang tinggal bagaimana mereka berjuang gitu, memperjuangkan perasaan mereka untuk Boruto, dan Boruto tinggal memilih ya siapa di antara mereka yang layak menjadi pasangannya. Gitu kali ya. Terus jadi kita bahkan terus tiba-tiba ke adegan ke Eida ya. Eida cuma diem doang, habis itu dia ngomong, this isn't a joke of all people. Ini bukan bercandaan buat semua orang gitu ya. You had to go and while I wasn't around. Unilaterally stir up such an intense situation. Hey, sensor team respond. Connect me immediately. Oh, tim si Eida manggil tim sensor buat apa ya? Hey, tim sensor, responlah. Hubungkan aku segera. Hubungkan ke siapa? Si Eida mau ngomong ke siapa? Oh, ini tiba-tiba Sarada sama Sumire udah pegangan tangan lagi ya. Udah pegangan tangan lagi dan mereka jalan bareng gitu. To those girl. Oh, jadi si Sarada mau minta dihubungin ke
dua cewek itu maksudnya minta dihubungin ke Sarada sama Sumire kayaknya. Soalnya tuh those girl dia bilangnya ke perempuan-perempuan itu atau ke wanita-wanita itu. Wih, di sini kita lihat Himawari latihan loh. Himawari latihan sama Kurama loh guys, di dalam pikirannya sendiri. Ya di sini kita lihat Himawari itu sedang bermeditasi guys ya. Dia sedang bermeditasi di dalam kamar di rumahnya sendirian. Ternyata di dalam meditasinya itu dia berlatih bersama dengan Kyuubi kecil. Wow, keren juga ya. Himawari latihan di dalam pikiran dia guys. Gokil. That's not it at all. You just don't get it. Ini masih kurang ya kali ini. Dia ngomong kayak gitu deh. Listen, I'm not going to hit you. Don't rely on your arm strength. Dengarkan, aku tidak berniat untuk memukulmu. Don't rely on your arm strength. Jangan fokus pada kekuatan lenganmu. Use your leg strength and try to jump. Gunakan kekuatan kakimu dan mencobalah untuk melompat. It's all chakra, everything is possible to chakra control. You can become more than an ordinary ninja. Everything is possible. Semuanya masih bisa, semuanya mungkin akan bisa dilakukan dengan pengendalian cakra. Kamu bisa menjadi lebih dari ninja biasa, katanya gitu ya. Latihan bareng Kurama dia guys. Habis itu kita lihat lagi nih udah halaman 29 sampai 32 ya. Si Himawari bilang I get that much, I'm a ninja too, you know. Aku sudah terlalu banyak I get that much, aku sudah terlalu banyak berlatih kali. I'm a ninja, aku juga seorang ninja, kau tahu gitu ya. Si Kyuubi bilang no, you don't understand anything. Tidak, kamu belum mengerti apapun. After all, you are not just an ordinary ninja. Sampai semuanya terjadi, kamu bukan, after all, setelah semuanya itu kamu bukan lagi seorang ninja biasa. You not just an ordinary ninja. On the contrary, you are someone who carries a tail beast inside you. Dengan kata lain, kamu adalah seseorang yang sudah membawa biju di dalam dirimu. What you are is what they call a jinchuriki. Itu yang sering kau dengar, apa yang mereka sebut sebagai jinchuriki. Even though you are human, meskipun kau adalah manusia, you are more like someone close to me or Jura. Meskipun kamu itu adalah manusia, tapi kamu itu terlihat seperti seseorang yang lebih mirip seperti aku atau Jura, katanya gitu ya. Hah? Kata si Himawari ya, kaget dia. Listen, we are not talking about who you are. Dengarkan, kita tidak bicara tentang siapa dirimu sebenarnya. The point here is strictly about the combat technique you should use. Poin utamanya di sini adalah kita harus mencari tahu gaya bertarung atau gaya teknik yang harus kau gunakan. This is nothing more than a lesson in that. Throw away common sense, think of yourself as the embodiment of chakra itself. Everything start from here. Wah, jadi si Himawari itu disuruh ngerasain cakra dia sendiri guys ya, supaya dia bisa menemukan gaya style pertarungannya sendiri. Even if you say that, none of it sink in. Meskipun kau berkata seperti itu, tapi aku tetap tidak mengerti, kayaknya gitu. I'm tired, aku capek, kata si Kyuubi. That's enough for today. Sudah cukup buat hari ini. Hey, wait a minute. Hey, tunggu, kata si Himawari. Ya, tiba-tiba langsung, ya, sadar lagi dia. Gitu ya, kata si Himawari. We haven't even finished talking yet. Kita bahkan belum selesai berbicara, kata si Himawari. Kurama. Oh, Boruto cuma ngeliatin doang guys, dari jauh.
Boruto udah nggak dikejar-kejar lagi sekarang. Wih, Boruto bisa diam sendiri meditasi dia guys. Kayaknya dia bisa ngomong sama Momoshiki dah. That's right, dia benar-benar bisa ngomong sama Momoshiki guys. Loh, kok dia malah bisa pindah ke dimensi di mana Momoshiki mati ya? Wih, Momoshiki masih diam aja di situ loh. What's gotten into you coming to make contact with me on your own? Anjay, Boruto bisa kontak sama Momoshiki sekarang guys. Wih, keren loh. Sekarang dia bisa ngomong sama Momoshiki dengan mudah. Boruto ngomong, you are still sulking as usual. Hah? Kamu tetap diam saja seperti biasa. Because you have somehow survived again. Karena kau sudah berhasil bertahan lagi gitu, living on carefree after nearly dying. I'm at very bottom of despair just like this. Dia bener-bener kayak udah putus asa gitu guys ya, si Momoshiki ya, udah kayak nggak peduli gitu kayaknya dia ya. When you were killed by Kawaki, I should have just abandoned you. Ketika kau dibunuh oleh Kawaki, aku seharusnya membiarkan kau mati. Now that's reincarnation is impossible. Sekarang reinkarnasi sangatlah mustahil, kata Momoshiki ya. And I can no longer control your mind. Dan aku sudah tidak bisa lagi mengontrol pikiranmu. My soul with nowhere to go. Jiwaku sudah tidak ada di mana-mana. Jiwanya sudah tidak punya tempat singgah lagi sekarang, maksud gitu ya. With your death, break free from this curse. Dengan kematianmu, maka aku bisa menghancurkan kutukan ini. Atau menghancurkan, ya itu kan segala kutukan emang guys ya. The only way is to disappear. Oh ya, satu-satunya cara untuk bisa menghilang. Jadi Momoshiki cuma cari cara supaya bisa menghilang guys. Sekarang dia udah nggak cari cara buat bisa bertahan hidup loh. Wah, gokil. Nyerah dia. I need to ask you something. Aku perlu bertanya padamu sesuatu. I need you lend me your strength this once. Anjay. Aku perlu kau meminjamkan kekuatanku. Aku perlu kau meminjamkanku kekuatanmu sekali lagi. Don't make me laugh, just despair. Anjay. Jangan membuatku tertawa, menghilanglah gitu ya, nyahlah gitu katanya. Well, listen. Oh, baiklah, dengarkan baik-baik. Of course, tentu I'm not saying it will be for free. Tentu aku mengatakan ini bukan untuk sesuatu yang gratis gitu ya, intinya ya, dia nggak mau ini gratis, ada bayarannya gitu guys. Anjay, Boruto tuh nawarin bayaran buat Momoshiki apa nih? If you can defeat Jura, then at the time I will give you this entire body. Wah, gila. Mau jadi Boruto bakal sepenuhnya ngasih ke Kawaki loh guys ya. Keputusannya semuanya bakal ke Kawaki loh. Ih, gila nih ceritanya, bener-bener gak bisa ditebak loh. Terus, oh ini udah panel terakhir sekarang guys ya. Panel terakhir udah memperlihatkan Sumire dan Sarada. Di sini Sumire ngomong ya, but Boruto himself probably doesn't even realize how we feel. Tapi Boruto sendiri mungkin tidak bisa menyadari apa yang kita rasakan gitu ya. Terus si Sarada bilang, not just probably, he absolutely doesn't notice, right? Itu bukan hanya mungkin, tapi dia benar-benar nggak notice gitu guys, benar-benar nggak nyadar tentang itu. Baiklah, that's actually one of the things that makes him so great. Dan itulah yang benar-benar membuat dia jadi ya laki-laki yang hebat gitu ya. Driven by his mission, he stepped in onto the path of a demon. What was Momoshiki respond to that proposal? Anjay. Wah, ini sih
bakal rame sih. Kayaknya bakal rame sih ini chapter guys. Padahal chapter baru awal sebuah volume loh. Tapi memulai arc dengan ini ya apa? Persyaratan antara Boruto dengan Momoshiki. Arc macam apa yang bakal dimulai guys? Kayaknya arc dimana Boruto bakal punya kekuatan Momoshiki deh. Terus jogannya gimana? Aduh, gila. Habis pikir aku guys. Oke lah, habis ini nanti aku udah siap-siap bikin ini aja ya, bikin cerita lengkapnya untuk kalian semua. Ini aku rasa aku translate-nya masih terlalu kasar dan masih terlalu kurang lah ya. Nanti aku perbaiki translate-nya, aku akan kasih ke kalian lagi lebih baik ya seharusnya. Thank you banyak buat semuanya. Aku yakin, aku jamin chapter kali ini bakalan seru buat kalian. Jadi silahkan ditunggu ya translatean dariku. Thank you banyak sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Shinobi.